lagi ya. Ya, bahan diskusinya sudah ada di depan ya ibu-ibu, yaitu siapakah yang bertanggung jawab jika pemberian vaksinasi kepada masyarakat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan atau berbahaya dan bagaimana aturan hukumnya. Begitu. Ini mungkin tadi sudah agak terjawab ya. Sekilas ya. Tadi sekilas ya pas tadi ada diskusi tanya jawab mungkin sudah agak terjawab nih. Nah silakan ibu-ibu, di sini kita bentuk dua kelompok ya, itu seimbang kan nih? Ini nggak seimbang ya? Nggak apa-apa lah ya. Nah kita namain aja ini kelompok A, ini kelompok B ya. Berita ibu-ibu. Nah dari kelompok A silakan, ada yang mau memberi tanggapan ibu untuk permasalahan ini? Silakan. Ya, misalnya tadi kan sudah ada yang menjawab nih, misalnya, nah bisa membantah untuk misalnya jawaban yang tadi juga. Jadi kita di sini saling berargumen aja ibu, saling memberikan pendapat. Nanti konklusinya kita kembalikan ke narasumber, jadi sama-sama seperti itu. Nah dari kelompok A, kira-kira ada jawaban ini untuk ini? Silakan. Ayo Bu, kita belajar berdiskusi ya Bu. Anggap saja ini kita lagi di ruang DPR Bu. Gitu ya. Nah silakan nih yang mau memberikan pendapat atau misalnya memberikan sanggahan atau bagaimana nih. Nah Ibu dosen kita ini silakan. Mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ali ya, bahwa kalau seandainya ada efek samping, karena kan setelah divaksin juga ada observasi tuh, kalau seandainya dia punya gejala-gejala yang timbul seperti pusing, mual atau lain sebagainya, kan akan segera dilakukan tindakan terhadap dirinya. Artinya pemerintah juga sudah siap untuk menanggulangi hal-hal yang mungkin saja terjadi ketika vaksin tersebut diberikan, karena daya tahan tubuh orang kan berbeda-beda tuh. Kalau ini ada yang mungkin saja tidak merasakan apapun, tapi ada juga yang ketika divaksin apakah merasa ngantuk, mungkin karena merasa setelah divaksin ngantuk, apa jangan-jangan ngantuknya karena memang bangunnya terlalu pagi untuk datang ke vaksin gitu. Jadi memang pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk menanggulangi efek samping yang muncul dari vaksin tersebut sih. Kalau menurut saya itu sih banyak. Setelah vaksin pun bahkan disediakan ruang observasi, kemudian kalau memang ada hal-hal gejala yang timbul di kemudian hari, maka pemerintah bertanggung jawab untuk menanggulangi hal yang terjadi tersebut. Baik, terima kasih Bu dosen cantik kita ini ya. Baik, berikan aplaus dulu dong. Dosen kita ini. Nah, baik, dari kelompok A sudah ada perwakilannya. Nah, silakan sekarang dari kelompok B ya. Saya kembali ke sini nih. Ya, kayak ini nih, ibu yang pinky ini nih. Oh baik, boleh. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Ibu Sofia dari Asia. Menanggapi tema diskusi, saya setuju sama Ibu yang kelompok A tadi. Memang tidak ada yang perlu disalahkan. Saya ini pribadi sudah melaksanakan vaksin. Yang sudah saya rasakan ternyata yang nggak ada efek apa-apa, seperti tidak disuntik saja gitu kan. Setelah disuntik kan ada ruang observasi, nggak ada efek sampai sekarang. Saya udah 2 hari tidak ada apa-apa. Kemudian kalau mau disalahkan, ternyata kalau di antara yang sudah kena vaksin ada efeknya, berapa persen sih gitu? Kalau dari 100 hanya 1-2, mungkin kesalahan di orang itu, mungkin kondisinya tidak fit ya, atau misalnya ada penyakit sebelumnya gitu. Kalau hanya dari 199 orang sehat-sehat aja, saya pikir tidak perlu disalahkan dengan vaksin itu sendiri gitu. Kecuali kalau yang kena gejala setelah divaksin ada perubahan banyak, baru mungkin ada yang perlu disalahkan. Saya kira itu. Kalau misalnya hanya 1-2 orang, mungkin dari fisik orang itu sendiri yang tidak sedang dalam kondisi baik gitu. Kalau dilihat dari riwayat vaksin itu kan tujuannya bagus ya, tujuannya bagus. Kemudian memang kita khawatirnya apa sih yang diberikan obatnya vaksin itu? Nah itu aja. Seperti yang tadi dari berita-berita media kan banyak efeknya karena yang ditakutkan obat vaksin itu sendiri. Apakah itu halal? Apakah ada efeknya untuk kita gitu?
Tapi ternyata kan saya sendiri yang sudah nggak ada efek apa-apa. Tapi belum tahu ya, karena harus ke 28 hari. Nah gitu, jadi tidak perlu disalahkan saya kira ya. Jadi kalau misalnya kecuali kalau sekira 10% efeknya ada gejala, efeknya ada, baru ada yang disalahkan. Tapi kalau hanya 1-2 dari 100 orang saya kira tidak perlu ya. Itu aja mungkin jawaban saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa tadi, Bu? Iya, terima kasih Ibu Sofia ya, tempatnya bagus sekali. Nah, tadi mungkin ya Bu, mungkin kalau dari kita sih ya, yang masih dari vaksin ya, ada itu katanya yang efek sampingnya itu ngantuk Bu, ngantuk terus lapar terus ya. Iya, mungkin ya. Jadi ini laparnya 3 hari berturut-turut kok Mbak katanya. 3 hari atau seminggu malah nih. Tapi alhamdulillah pas saya sih enggak bahaya kalau saya lapar terus ya. Ternyata iya. Iya, kalau yang tidak ada ya Bu ya, alhamdulillah ya. Mungkin di sini ada yang lain nih yang punya efek samping yang berbeda selain yang lapar terus atau misalnya ngantuk terus bawaannya nih. Ada lagi mungkin dari kelompok A lagi nih. Ya kira-kira di sini nih yang muda-muda ini mewakili nih. Silakan nih, siapa nih tanya? Ya, oke Mbak, silakan. Ini Pak beda-beda nih kan Ibu Sofia tuh ya, udah mewakili yang generasi wah istilahnya ya. Nah ini nih, video betul tuh. Nah ini dari Mbak yang masih muda, ada efek samping apa atau bagaimana nih tanggapannya? Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Afi. Saya dari ICI TBAD. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan yang pertama efek sampingnya yang bertanggung jawab adalah pemerintah, dan yang kedua bahwa mungkin dari fisiknya gitu Bu ya. Tadi disebutkan dari Bapak Ali itu menyebutkan bahwa sebelum divaksinasi itu ada pemeriksaan sebelumnya. Begitu. Baik. Jika ada efek samping berarti kemungkinan bahwa pemeriksaan sebelumnya seperti apa? Pasti ada laporannya Bu ya. Bagaimana kalau ada efek samping berikutnya, kalau memang ada ya tidak bukan dari kita sendiri Bu ya. Tadi kan sudah disebutkan, sudah lolos tuh. Kalau nggak lolos pun nggak akan divaksin gitu kan Bu ya. Iya, screening. Dan sudah observasi gitu kan 30 menit. Nah pertanyaan dong Bu ya, kenapa kok ada efek samping begitu jadinya? Tapi memang beberapa, saya sendiri belum divaksin, belum tahu bagaimana. Dari pengalaman teman-teman yang sudah divaksin itu ada yang memang ada yang pegel-pegel, tadi sebutkan juga ada yang ngantuk dan sebagainya. Nah kalau saya sendiri pun juga kalau ditanyain bagaimana mau divaksin enggak, saya juga bingung jawabnya apa sebenarnya. Tapi kalau memang sudah di screening dan sebagainya, ya insya Allah memang itu ya sudah sesuai dengan prosedur gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan tadi, efek samping yang mungkin ringan, ngantuk dan sebagainya, apakah itu memang hal yang wajar karena sudah lulus screening dan sebagainya, atau memang ada efek samping yang berat atau memang sudah ada kejadian gitu. Itu yang saya memang belum dengar dan belum tahu faktanya. Mungkin itu Bu. Ya. Baik. Kira-kira nih menurut berdasarkan kita tema diskusi kita nih, kalau misalnya ada efek samping berbahaya itu, yang bertanggung jawab itu siapa nih? Dan bagaimana misalnya untuk aturan hukumnya nih? Misalnya kan, wah ada efek berbahaya, gimana ini? Misalnya kan pemerintah atau apa gitu. Nah bagaimana sebagai kita masyarakat gitu ya? Baik, karena memang ini adalah program pemerintah gitu kan, jadi semuanya kembali ke pemerintah gitu kalau menurut saya. Mungkin itu Bu. Karena memang semuanya kembali ke pemerintah, ini program dan semuanya gratis, jadi ya kembali lagi ke pemerintah. Seandainya ada efek samping dibalikan kembali, ini kenapa gitu kan. Kenapa menuntut atau bagaimana misalnya mungkin ke pemerintah demo atau gimana gitu kan? Jika bisa diselesaikan dengan selesaikan dengan jalur yang baik ya, tidak perlu demo gitu kan. Dan beretikat dari pemerintahnya pun juga beretikat baik menyelesaikan. Ada efek samping yang berat gitu kan, misalnya dengan sakit yang tidak sembuh, kan belum jadian Bu ya, efek sampingnya tidak sembuh. Nah itu mungkin juga memang perlu ditindaklanjuti ke pemerintahnya langsung gitu.
sampaikan. Menurut Tadi saya. kan kalau Ibu Sophia kan sudah ya dan tidak ada Iya. efek samping. Nah kebetulan nih, Mbak belum nih. Belum. Nah, misalnya pas amit-amit ya Mbak, ya, amit-amit Jangan misalnya sampai, nih, ya, Bu. jangan sampai. Nah, misalnya terjadi ada efek samping berbahaya, kira-kira Mbak mau bagaimana nih tindakan Mbak gitu? Ini kan pemerintah nih ya istilahnya yang mengadakan. Nah, sebagai pribadi mau bagaimana nih kalau misalnya terjadi hal seperti itu gitu? Kembali lagi, kita kan ada jalur tadi vaksin karena memang gratis dan memang harus mengisi daftar terlebih dahulu kan Bu. Siapa yang mengisi kita akan runtut tuh Bu. Siapa tuh pertamanya kan jalurnya seperti itu kan Bu. Kalau ujuk-ujuk mau kemana ke desa atau mungkin nggak akan tahu tuh jalurnya karena memang mungkin dari pusat langsung Bu ya. Dan atau mungkin bisa jadi minta jalur bantuan hak asasi dan sebagainya. Nah begitu mungkin. Ya tetap mengambil jalur hukum lah ya. Iya Bu, betul. Baik, ya, kita baik, terima kasih banyak berarti Pak. Afi. Oh iya Mbak Afi, baik, terima kasih ya Mbak Afi. Berikan tepuk tangan dulu dong Mbak Afi, untuk Mbak Afinya. Saya semangat ya Mbak, jangan harus divaksin ya. Nah, Ibu Sophia aja ke tetap sehat ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, itu dari kelompok A, satu lagi ini dari kelompok B ya. Nah, sepertinya Ibu sudah semangat nih yang pakai jilbab nih. Boleh Pak ya Bu ya. Boleh. Dari sini aja ya, maaf nih. Baik, Ibu boleh saya minta pendapatnya ya Bu ya. Baik, Ibu kan sudah divaksin belum? Oh belum. Nah, sama nih dengan Mbak Afi. Nah, ya. Makasih. Nama saya Bu Betria. Kemarin sudah mau divaksin, sudah daftar. Karena yang di situ tertera umur 60 tahun ke atas. Jadi saya bilang saya udah hampir 60. Terus begitu dilihat-lihat, ini Bu ternyata belum sampai 60, jadi dipending dulu katanya gitu. Jadi belum jadi divaksin. Nah, kemarin di Makmur Jaya, karena memang saya ada kegiatan di situ. Jadi sampai sekarang belum divaksin. Suruh nunggu katanya mungkin bulan April katanya gitu. Iya. Karena mungkin barangkali nunggu penuh 60 tahun ke atas katanya gitu. Yang divaksin di situ 60 tahun ke atas. Di tempat lain mungkin barangkali bisa juga, tapi ya mesti nunggu karena memang saya ada kegiatan di situ. Jadi sudah ada daftarnya di situ. Tapi saya mau pengen nanya Ibu, kembali lagi, kan itu vaksin itu kan diharuskan, istilahnya wajib gitu ya. Tapi kan kalau yang punya penyakit bawaan, kan yang di situ ada kalau yang punya penyakit bawaan katanya kan tidak perlu divaksin. Apa mungkin benar atau tidak? Gitu. Bawaan seperti penyakit gula, terus kayak darah tinggi, jantung, ya itu katanya kan tidak harus divaksin. Apa itu gimana caranya? Terus penanganannya itu gimana? Selanjutnya kalau seandainya punya penyakit bawaan, iya. Mungkin itu yang mesti saya unak-unak dari tadi kepengen nanya gitu. Iya, karena memang ada teman gitu atau tetangga gitu yang punya penyakit bawaan gitu. Jadi dia juga merasa takut gitu untuk divaksin gitu. Jadi nanti saya bilang nanti saya cari info dulu gitu. Biar betul-betul paham gitu, nanti biar jangan takut gitu. Tapi kan memang harus, bahkan kalau nggak mau divaksin kan harus didenda, ya kan? Bahkan malah ada yang setuju di penjara, kan harusnya nggak di penjara gitu ya. Itu mungkin yang mau saya untuk klarifikasi untuk pertanyaan yang tadi pertama itu, ya. Biar paham. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bu pertanyaannya. Nah, kira-kira dari kelompoknya sendiri nih ada yang mau menanggapi? Oh boleh Ibu Sophia ya. Saya suka kayak gini semangat ya terus ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, tidak harus sama terus ya jawabannya. Silakan.
Biar ini kan semoga bermanfaat ya, bisa disosialisasikan Ibu. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan saja, karena saya sudah melaksanakan vaksin itu. Jadi ketika mau vaksin, kita tidak ujuk-ujuk divaksin, enggak. Jadi kita mengisi formulir dulu. Ketika mengisi formulir, di situ banyak pertanyaannya. Gitu. Apakah Ibu sudah pernah berapa hari kontak dengan yang penyakit COVID-19 gitu? Berapa hari? Nah, gitu. Kemudian selain data-data penyakit kita, kemudian kita ditensi juga. Kalau tensi kita tinggi gitu, sedang darah kita kemudian deg-degan gitu, itu petugasnya nanya, kenapa Ibu gitu, apa siap nggak mau disuntik gitu. Jadi mereka itu betul-betul luwes gitu. Jadi kondisi kita betul-betul sehat, betul-betul tenang. Terus kita tidak ada kontak dengan pasien-pasien itu COVID-19 tadi. Jadi mereka mungkin untuk menghindari tadi kesalahan ada efek sampingan itu. Jadi ketika kita divaksin semuanya aman-aman aja gitu. Karena kalau misalnya kita ada penyakit ini, dia nggak nyuntik juga Bu. Jadi si petugasnya ditanya ada ini nggak, oh ini nggak ada gitu. Kalau misalnya nggak ada baru dia suntik. Kalau memang ada dia minta surat keterangan gitu. Misalnya asma. Jadi ada nggak keterangan dokter bahwa penyakit asma ini dokternya mengizinkan divaksin gitu. Jadi kalau misalnya ada penyakit bawaan, tidak ada pengantar dari dokter tersebut, tidak disuntik gitu. Kemudian kondisi kita juga dalam keadaan fit gitu. Saya juga kebetulan waktu itu tensinya agak tinggi. Tapi tinggi itu karena jalan. Parkirnya sama tempat disuntik kan jauh jalannya, antri banget sampai 600 saya inginnya. Jadi ngos-ngosan, umurnya kan udah 60 lebih. Jadi ngos-ngosan, jadi saya kayaknya tensinya naik tinggi. Suruh tenang dulu gitu. Jadi Itu 2 kali mungkin ya Bu ya dicoba ya? enggak. Oh tetap sekali? Sekali aja. Iya. Kemudiannya udah down gitu. Udah tuh. Saya inginnya, jadi ngos-ngosan, umurnya kan udah 60 lebih. Jadi ngos-ngosan, jadi saya kayaknya tensinya naik tinggi. Suruh tenang dulu gitu. Udah itu enggak. Sekali aja tuh. Kemudiannya udah down gitu. Ringgornya udah turun, udah stabil baru disuntik. Jadi itu aja dalam keadaan fit betul-betul. Jadi kalau saya kira efeknya itu mungkin menghindari kesalahan dari pemerintah ya. Nah, ya. Terima kasih, itu aja. Tambahan aja ini. Terima kasih banyak Ibu Sofia untuk jawabannya. Baik, nah dari kelompok B ya, dari kelompok A silakan menanggapi. Mbak siapa? Dengan Yuli. Ibu, yang saya sebenarnya penasaran begini, ketika masyarakat itu menerima vaksin kan kemudian ada pertanyaan, nggak boleh ada penyakit bawaan. Kita sudah vaksin yang pertama, yang vaksin kedua nanti 9 April. Vaksin pertama kemarin bulan Maret. Nah, pertanyaan saya adalah, itu tidak ada di informasi, di meja 2 ya, informasi, apakah penyakit bawaan itu yang saat ini sedang minum obat, misalnya begitu, atau 5 tahun yang lalu dia seperti itu, 10 tahun yang lalu dia seperti itu, dan sekarang dia udah nggak pernah tahu lagi dan nggak minum obat lagi, gitu loh. Itu nggak pernah ada informasi. Jadi waktu saya divaksin, di meja kedua itu saya tanya, punya penyakit A, B, C, D, kemudian saya tanya, ini penyakitnya ini kapan? Dia nggak dijawab sama ini ya, medisnya. Saya tanya, pernah nggak punya penyakit ini? Ya nggak pernah, ya sudah gitu loh. Kan pertanyaannya bukan nggak pernah dan sudah. Apakah misalnya orang yang sedang pernah punya penyakit asma misalnya, ya dia 5 tahun yang lalu punya asma, sekarang nggak pernah kambuh dan nggak pernah minum obat lagi. Atau misalnya 10 tahun yang lalu dia punya penyakit paru, sekarang nggak pernah minum obat lagi dan nggak pernah kambuh gitu loh. Jadi harusnya kan informasi itu jelas gitu. Kalau saya cari di internet itu juga nggak jelas, nggak ada informasi detail sampai kapan seorang itu nggak ini atau gimana, sampai kapan hamil atau menyusui. Itu kan jelas ya, karena lagi proses hamil, lagi proses menyusui memang nggak boleh divaksin. Nah, itu jelas. Nah, buat orang yang penyakit ini batasnya kapan gitu. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Nah baik, silakan Mbak Widi mau menambahkan, silakan. Dari kelompoknya boleh ya, mau kontra mau pro itu. Terima kasih, saya Widi. Sebenarnya saya hanya menanggapi dan menambahkan dari Ibu Sofia ya. Memang pengalaman ibu saya sendiri waktu kemarin dapat jadwal untuk divaksin. Sebenarnya ibu saya itu punya penyakit bawaan jantung koroner gitu. Memang kemarin kita sudah berdiskusi dengan dokternya dulu. Jadi sebelum divaksin
dokter itu akan memberikan arahan benar. Jadi dikasih surat dulu. Kalau misalkan memang surat hasil darah, waktu itu kalau ini karena penyerta ya Bu ya. Jadi ada penyakit penyerta yang kalau orang tua biasa memang banyak penyakit yang memang sudah bawaan dia dan memang sudah harus kita tidak boleh macam-macam ibaratnya kalau kata saya pribadi sebagai anak. Nah terus kemudian saya konsultasi ke dokter, kata dokter juga memang kita lihat hasil darahnya dulu, nanti misalkan hasil darah itu sudah keluar, kita cek dulu berapa urinanya, terus segala CTA-nya, segala hal. Kalau misalkan oke, boleh divaksin. Itu adalah hasil dari arahan dari dokter. Memang mungkin kalau ibu-ibu yang sudah punya penyakit bawaan, memang sebaiknya harus konsultasi dulu ke dokter pribadinya atau yang biasa bulan untuk kita check up gitu ya, karena memang tidak bisa sembarangan, kalau menurut saya tidak bisa sembarangan orang tua itu diberi vaksin tanpa tidak tahu hasil kondisi di badannya sendiri gitu. Kadang juga kalau misalkan dia punya darah tinggi atau darah rendah, orang tua kita hanya tahu di tensi, oh tinggi, oh rendah kata dokter gitu, tapi dia nggak tahu akan kondisi di badannya setelah divaksin. Nah makanya kenapa harus ada yang namanya screening dokternya langsung. Bukannya kalau di bagian vaksin waktu itu saya lihat itu hanya ada staffnya aja ya, staff biasanya tim bukan tim medis doang. Jadi ada tim screening yang sudah diperbantukan untuk sebagai untuk tim surveinya peserta vaksin. Jadi saya tahunya mereka bukan tim medis. Nah, yang kemudian baru diarahkan ke tim medis yang untuk selanjutnya untuk divaksin gitu. Makanya kemudian kalau bisa memang kita sebelumnya sudah berkoordinasi dulu dengan dokter. Yang kedua, di Pamulang saya punya mertua juga sama, dia juga punya jantung dan alhamdulillah di puskesmas di daerah Pamulang itu dia aktif dengan masyarakat di lingkungannya Bu. Di daerah Bambu Apus terutama. Nah mereka itu turun langsung ke masyarakat untuk mengecek langsung di kondisi di dalam badannya. Jadi untuk orang tua yang sudah terdaftar untuk bisa divaksin, mereka sudah di screening langsung oleh puskesmasnya, datengin satu-satu. Nah iya, jadi memang harus ada kerjasama ibaratnya dari lingkungan atau masyarakat yang sudah terdaftar. Misalnya saya KTP-nya KTP Sawah Baru gitu Ciputat. Saya harus datang ke puskesmas tersebut, coba bisa nggak diperbantukan untuk mengecek langsung diri saya sendiri, apakah saya bisa untuk di screening untuk vaksin gitu kan? Karena kan memang kalau ketakutan itu pasti setiap orang ada, tapi kalau misalkan apa ya namanya ya kemauan untuk kita sehat itu kan pasti perlindungannya itu butuh gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita. Nah memang semua itu memang harus ada bentuk yang memperhatikan ya. Mungkin kalau dinas kesehatan bisa kita dari bawah gitu, kayak puskesmas, kayak ya badan-badan apa ya, kalau itu posyannya gitu lah, kerja sama betul. Kalau memang kalau ibu saya sendiri kalau yang mertua dari puskesmas Bambu Apusnya langsung turun tangan. Jadi dia baru dapat datanya itu setelah dia hasilnya sudah keluar. Kalau ibu saya memang harus dapat arahan langsung dari dokter juga. Jadi itu kembali lagi ke kitanya. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kita semua. Ya, baik. Nah, ya, tadi sudah kita dengar semuanya ya, ibu-ibu. Oh boleh, kalau nambah lagi silakan. Nah, dari tadi Ibu Pinky. Baik, silakan Ibu mau menambah. Saya hanya untuk menambahkan sedikit aja, mendengar dari Ibu Ros, Ibu Ros. Jadi mendengar dari semua pendapat ini tadi, jadi pada umumnya itu kita kan semua harus divaksin, gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan tidak sehat, kita kan mungkin tidak bisa divaksin. Jadi yang jelas yang udah pastinya itu kita yang divaksin itu harus yang sehat. Itu aja Bu pendapat saya sih. Jadi kalau yang masih punya ada gangguan sakit, ini sakit
itu ya diobati dulu. Nah jadi kalau kita mau diobati ya tunggu sehat dulu aja lah gitu. Itu aja Bu saya nambahkannya. Terima kasih Ibu Ros. Baik, jadi tadi sudah kita dengarkan ya, ada yang menambahkan, ada yang menyanggah, dan juga ada yang bertanya. Nah, semuanya kita kembalikan lagi untuk konklusinya kepada narasumbernya ya, Bapak Ali. Nah, kira-kira bagaimana ini? Ini untuk jawaban yang bertanggung jawab ini, dan juga tadi banyak yang masukan dan pertanyaan. Kira-kira bagaimana nih yang misalnya di satu sisi kurang adanya sosialisasi dari pemerintah, nah yang di satu lagi aktif misalnya kan masyarakatnya ya kerjasama dengan puskesmas sendiri, nah satu lagi ada yang takut-takut juga karena kurangnya sosialisasi itu. Nah bagaimana nih? Terima kasih. Jadi saya tambahkan sedikit, jadi sekedar informasi bahwa untuk vaksin AstraZeneca ini saya baru baca tadi pagi kalau nggak salah. Artinya bahwa ini bisa digunakan untuk orang-orang yang mempunyai penyakit penyertaan. Seperti saya sampaikan bahwa kita mempunyai hak yang sama terhadap kesehatan dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kesehatan itu. Maka vaksin berikutnya nanti bisa digunakan untuk orang-orang yang mempunyai penyakit penyertaan. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya Bu, mungkin itu ditunda saja. Karena untuk mendapatkan vaksin ini AstraZeneca itu informasi yang saya terima. Iya, untuk AstraZeneca ini dia sampai bulan Mei itu ada 1,1 juta yang sudah 1,1 juta dosis AstraZeneca yang sudah didiskusikan ke 7 provinsi termasuk DKI Jakarta. Jadi untuk yang lansia tidak usah khawatir. Hal-hal seperti ini sudah dipikirkan oleh pemerintah. Ini kewajiban pemerintah untuk memenuhi semua hak kesehatan kita. Jadi saya sampaikan lagi, tidak usah ragu untuk menerima vaksin. Ibu tadi menyampaikan, saya tidak ada efek apa-apa, tidak berasa apa-apa seperti tidak vaksin. Nah ini kembali kepada kita sendiri. Mungkin setiap orang punya kekebalan tubuh yang berbeda. Yang paling penting adalah jujur menyampaikan ketika di screening, menyampaikan saya punya penyakit ini, saya ada penyakit ini. Terakhir informasi yang terakhir itu juga ada informasi setelah divaksin itu dia kejang atau gimana gitu. Karena dia punya penyakit penyertaan. Saya sampaikan harus ada kejujuran kita untuk menyampaikan itu. Itu nah, terkait dengan kewajiban pemerintah ini. Anaknya mah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ketika kita diimunisasi mungkin pingsan. Bisa ya, ini bisa. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan nggak terjadi. Pingsan, ini upaya pemerintah, kewajiban pemerintah diatur, dicatat, dilapor, etologi semua, dilakukan pengobatan dan perawatan. Tanggung pemerintah. Artinya ketika kita divaksin, observasi, tambah pusing, tambah nggak enak, tambah mual, mungkin yang wajar ya, mual yang atau si bekak, kalau si bekak nggak usah lapor, itu udah umum ya kan. Kalau ada bekak, saya belum apa ini Pak, nggak usah lebay gitu juga. Artinya yang berat ya KIPI ini, jadi namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ketika divaksin pingsan, nah itu nanti ada upaya pemerintah, pengobatan, perawatan. Jadi nggak usah khawatir. Sekali lagi nggak usah khawatir, siap vaksin. Gitu. Ya siap Bu ya, siap vaksin. Masihkah ada keraguan? Ya Bu masih ragu takut jarum? Nggak usah Bu. Kuncinya tadi saya sampaikan. Insya Allah Ibu baca salawat, tangan selesai. Ya. Nggak usah itu dulu, nggak usah. Tengok ke kanan, baca salawat, selesai Bu. Dah, itu aja. Jadi ini jawabannya ya, ini jawabannya bisa dibaca sendiri. Saya nggak usah bacain. Ini jawabannya. Artinya ini bukan benar salah, tapi ini aturan, ya. Bukan jawaban itu ini salah, ini benar. Nggak ada salah, nggak ada benar. Kita mempunyai pendapat yang berbeda, tapi aturan hukumnya sudah jelas. Ketika pasca imunisasi kita agak pusing sama ini, pemerintah kewajibannya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi pastikan siapkan diri kita untuk menerima vaksin, apalagi ini gratis. Dan seperti saya sampaikan, AstraZeneca ini bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki penyakit penyertaan. Seperti saya sampaikan, bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Ya, bisa saja nanti kayak kita dulu kalau ngambil lab darah itu kan harus disuntik ya.
harus ambil banyak sampai setengah 5 mili itu banyak ya. Sekarang enggak, cukup satu titik saja sudah bisa mengetahui tensi segala macam, gula, kolesterol, asam urat itu dengan satu titik. Artinya bahwa pengetahuan terus berkembang. Jadi ibu nggak usah khawatir. Tugas pemerintah memberikan hak kita, hak kesehatan, kewajiban kita menerima dan ikut melaksanakan ini vaksinasi nasional ya untuk kebaikan kita bersama. Masa kita mau dengan kondisi seperti ini terus belajar di rumah, ibu istri saya itu dari pagi sampai semuanya ke laptop sama handphone. Yang satu pakai handphone, yang satu pakai laptop, yang satu nanya, yang satu ini gimana? Pusing nggak? Saya ngeliatnya pusing. Makanya untuk itu udah sama-sama kita vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh kita kelompok. Kalau sudah semua divaksin 70% target pemerintah selesai kok. Nanti bisa normal lagi, ekonomi normal. Mungkin untuk ibu-ibu yang mungkin bapak-bapak ya, suami ibu mempunyai investasi yang banyak, uang yang banyak, karena masalah terasa dengan kondisi seperti ini. Tapi untuk sebagian orang mencari 5.000, 10.000 aja susah satu hari. Ini berapa dampaknya? Mungkin untuk orang-orang tertentu dia nggak terasa dampaknya, tapi banyak investasinya banyak, dia nggak akan merasakan apa-apa. Mau makan 30 food, tapi untuk di kalangan masyarakat bawah itu terasa luar biasa. Oleh karena itu mari kita dukung sama-sama upaya pemerintah dalam vaksinasi nasional ini untuk kebaikan bangsa kita, untuk kebaikan negara kita juga. Itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih, Ya. Bapak Ali. Ya. Tadi mewakili ya, misalnya ada efek samping nih, misalnya ya. Nah, kira-kira itu laporan itu harus kemana nih, misalnya? Iya, jadi seperti saya sampaikan, ketika divaksin kita duduk dulu di observasi selama 30 menit. Selama 30 menit itu, ya seperti saya tahu, lapor ke dokternya lagi nanti. Ada petugasnya di situ. Iya, harus. Makanya Bu, kalau belum vaksin jangan nanya sama yang belum vaksin. Ya, hoax lagi ntar. Jangan Bu, bahaya. Dia kan pernah vaksin tapi udah bilang bahaya. Tanya yang sama udah vaksin belum udah. Saya mau tanya gimana sih prosesnya? Oh, ibu daftar dulu. Habis itu nanti ibu ada pemeriksaan. Habis pemeriksaan nanti bisa lagi catat datanya. Habis itu nanti ibu baru vaksin. Gitu, tapi nanyanya harus yang tepat juga. Ini nanyanya yang belum vaksin. Udah itu orangnya sotoy juga lagi kan, sok tahu. Jangan Bu, bahaya. Lihat diomelin, repot. Jadi cari sumber yang benar. Tanya yang udah vaksin. Ya itu. Jadi ini jawabannya ini sebetulnya. Jadi ketika ada penyertaan setelah divaksin, ini kita lapor, dilakukan pencatatan, investigasi oleh Paskes kesehatannya. Itu udah ada tuh 1, 2, 3 ini jawabannya sebetulnya. Itu aja Bu, cukup ya? Iya, boleh, silakan. Ya, ini. Sedikit mungkin. Boleh. Terima kasih. Kebetulan saya sudah divaksin. Ya. Jadi ini mungkin ada pengalaman. Jadi saya sebenarnya waktu mau vaksin juga nggak yakin ya, takut ya segala macam. Tapi seolah kenapa saya harus vaksin ya? Jadi artinya kalau baca di medsos ya macam-macam kan. Nah kemudian ya sudah, karena saya kebetulan PNS sudah didaftar mau tidak mau kan, akhirnya pada tanggal 12 Maret di Kemendikbud di pintu 1 Senayan kita ini ya sudah kita mengikuti alurnya. Memang di situ kita diperiksa dulu ya, dipastikan tensinya. Oh boleh. Supaya ini Bu, kita soalnya ada yang tulis juga Bu, yang di ujung. Jadi tensinya kita diperiksa, kemudian suhu. Jadi memang kuncinya nanti kalau divaksin, ibu harus tenang, harus yakin Bismillah, udah ini sudah kita anggap ini sebagai upaya untuk menjaga kesehatan. Jadi dengan berprasangka baik hati kita tenang. Karena ada pengalaman ini Bu, teman saya sendiri. Jadi karena pikiran yang tadi kalut gitu ya, ini saya harus vaksin besok bagaimana? Gak bisa tidur. Jadi semalaman dia nggak tidur. Waktu ketemu saya gimana? Aku tadi malam nggak bisa tidur. Waduh, tensi naik itu pasti. Benar Bu. Jadi tensinya tuh di atas 150, di bawahnya 125. Akhirnya nggak bisa divaksin. Akhirnya gimana Bu? Waduh, saya nggak bisa divaksin. Terus gimana? Dia diminta untuk menenangkan diri dulu. Ya. Jadi kemudian minum, kondisi sudah tenang. Alhamdulillah setelah itu, setelah berapa waktu kemudian dicoba dites lagi, sudah turun tensinya sehingga dia bisa divaksin. Kemudian ya pada saat divaksin ya sudah saya Bismillah lah, selama divaksin saya baca Al-Fatihah dan alhamdulillah tidak sakit ya kan. Itu di grup itu kan
awas hati-hati loh, jarumnya besar dan sebagainya. Biasa lah teman-teman pada bertanda gitu, ternyata jarumnya itu kecil sekali, nggak terasa. Dan memang seperti tadi ada waktu 30 menit untuk mengantisipasi KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Jadi kalau terjadi apa-apa nanti bisa langsung diberikan tindakan. Ya, alhamdulillah 30 menit kemudian diperiksa lagi, tidak ada apa-apa. Kemudian kita diberikan kartu vaksinasi COVID ya, di penjelasan bahwa telah dilakukan vaksin pertama. Dan kemudian di sini ada catatan ibu-ibu ya, apabila terdapat gejala pasca dilakukannya vaksinasi dapat menghubungi. Nah di situ kita ada kontak personnya dokter yang ada namanya dan ada nomor handphonenya. Jadi kalau ada apa-apa setelah kita pulang kemudian ada kondisi-kondisi yang akibat dari vaksinasi tadi, kita bisa langsung menghubungi ke nomor kontak person tadi. Nah, pengalaman saya kan banyak cerita, teman-teman bercerita, kalau saya gini Bu, jadi begitu divaksin besoknya terasa ngantuk, seharian tuh ngantuk, akhirnya tidur, pokoknya itu mungkin bekerja, sementara istri saya itu lapar gitu, seharian tuh lapar, mau makan berbagai lapar. Nah saya, dua-duanya saya kena gitu, jadi ngantuk juga, lapar juga. Jadi sampai ya hanya seandainya mau puasa itu nggak kuat ya, karena itu yang saya rasakan. Jadi ngantuk kemudian lapar, artinya itu proses untuk mungkin vaksin ini bekerja. Jadi mungkin itu pengalaman saya, dan besok di tanggal 26 ini saya sudah mendapat undangan lagi untuk yang kedua yang di tempat yang sama. Jadi ya kuncinya tadi udah kita niatkan, bismillah, inamalah malu biniyat ya, pasti kita niatkan bahwa ini satu upaya untuk satu pencegahan kesehatan, dan tadi tetap tenang, mohon pada Allah bahwa ini satu upaya yang mudah-mudahan Allah mudahkan, jadi tidak ada efek yang tidak diinginkan. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih Bu Heni. Baik, bagaimana ibu-ibu, sudah nggak takut lagi ya divaksin? Iya. Baik, silakan Ibu. Oh boleh. Ini Pak, ada yang saya mau tanyakan. Sekarang kita diharuskan vaksin semuanya untuk warga masyarakat seluruhnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bagi orang yang sudah terkena COVID-19 itu diharuskan vaksin atau tidak? Itu aja yang saya tanyakan. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sendiri sudah kena. Oh ya. Waktu bulan November 2020 ya. Iya, jadi seperti Ibu tadi sampaikan, sebetulnya informasi sudah cukup lengkap. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk menerima vaksinnya. Itu. Jadi Bu, jawabannya yang pernah terpapar COVID atau positif COVID itu 3 bulan dari tanggal itu bisa vaksin. Jadi kalau misalkan belum bisa Bu, semua kata seperti saya sampaikan bahwa adanya dosis yang baru ini itu bisa nanti digunakan untuk penyertaan itu termasuk. Tapi yang saat ini yang kemarin Sinovac itu memang 3 bulan dari dia dinyatakan positif COVID itu 3 bulan baru boleh. Kalau belum, jadi nanti disuruh nunggu bulan berikutnya. Itu makanya kan yang pertama juga tensi di atas 40 nggak bisa. Tapi ternyata ilmu pengetahuan berkembang bisa di bawah dari 180 itu, ternyata bisa 180 bisa. Iya. Nah, makanya yang paling penting adalah carilah informasi sesuai dengan otoritasnya terkait dengan COVID ini. Buka webnya kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi jangan dari teman-teman yang mungkin dia juga nggak jelas, kalau dia jelas mungkin dia cari bekerja di puskesmas atau di mana, cari informasi itu. Jangan dari media sosial bagi truk, kita tidak vaksin. Jangan, cari otoritas yang bertanggung jawab yang mempunyai kewenangan terkait dengan ini, Kementerian Kesehatan. Informasi yang berada di situ. Nggak ada puskesmas yang paling dekat itu. Kalau mau nanya yang sudah vaksin, jangan nanya yang belum vaksin. Nanti penjelasannya berbeda. Ini udah dari tadi udah jelas itu. Jadi selama 30 menit tidak ada gejala penyertaan, nggak ada gejala, setelah vaksin pulang. Nah, pulang itu baru terasa ada di situ nomor teleponnya. Kita dikasih selebaran, di situ ada nama dokternya. Ketika itu ada sesuatu, kita hubungi dokter itu. Jadi secara keamanan sudah, gitu. Jadi menurut saya sudah nggak ada keraguan lagi untuk vaksin, karena saya sendiri merasakan sama seperti itu tadi. Saya tidak merasakan gejala apa-apa. Gitu. Kalau ngantuk mungkin karena ngantuk capek perjalanan dari Kuningan ke rumah itu kan.
capek itu aja. Tapi gejala-gejala mual apa nggak ada. Dan itu berbeda setiap orang. Itu aja Bu. Jadi yang 3 bulan setelah tanggal positif dan positif itu bisa vaksin. Itu aja Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Ali. Mungkin namanya kaum penyintas ya, kalau sudah ya untuk waktu itu ya penyintas, iya istilahnya penyintas itu 3 bulan ya Bu biasanya. Dan ini juga mungkin ibu-ibu kalau misalnya nih ada yang belum divaksin, saya kapan divaksin sih belum di daerah saya belum terus nih bisa yang lain udah, itu bisa di Senayan ya Bu. Setiap 1 minggu itu ada di Senayan. Mereka membuka dalam 1 hari itu untuk kalau saya tidak salah ya maaf 2.000 atau berapa gitu Bu 1 harinya itu. Nah bisa langsung datang ke Senayan. Jadi misalnya saya kan belum diperiksa, nah di sana bisa. Ibu nanti bawa kakak, pokoknya bawa kakak lalu KTP. Nah itu nanti di sana di Senayan. Kalau misalnya menunggu lama misalnya ya, nggak boleh Senayan buat Sabtu Minggu. Nah itu kira-kira 2.000 atau berapa gitu dalam 1 harinya. Kenapa? Oh di KTP ya? KTP aja ya Bu ya? Oh ya, lama nggak Bu? Setengah jam selesai. Setengah jam selesai ya? Sehari 2.000. Sehari 2.000? Oh betul. Hanya setengah jam. Oh baik tuh kan, nah itu pusatnya ini. Terima kasih ya sudah sharing dengan kita. Nah itu ya Bu ya, misalnya lama nih di daerah kita belum juga nih. Misalnya kaum tertentu dulu nih yang dapat. Nah silakan ke Senayan Ibu, seperti tadi Ibu Sofia. Jadi 1 hari 2.000 ya Bu ya, cukup membawa KTP ya. Nah seperti itu aja. Baik Ibu-ibu sudah jelas mungkin ya untuk ini kita prokes dan vaksinnya. Nah nanti akan ada kelompok terbaik nih dari yang kita pilih yang akan dapat adalah hadiah ya Bu, disponsori oleh BPHM. Seperti itu. Nah ini grup A, grup B. Nah sebelum menentukan nih siapa yang kelompok terbaik, karena kita di dalam Temu Sadar Hukum ini kan pembinaan ya. Di sini saya akan memperkenalkan ada yang namanya beberan simulasi Ibu.